Kak, ini kan ada ujian. Bagi dong bacaan soal. Nungguin FR ya? Oke, kita langsung aja bahas soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku akan ngebahas soal wawancara. Nah, berkaitan dengan soal wawancara, ini sebenarnya nggak yang susah-susah banget sih. Tapi ya sebelum lanjut ngebahas soalnya, aku mau ngajak teman-teman nih untuk latihan soal dulu, ngejawab soal ini dulu sebelum aku bahas. Nanti dipausekan aja kalau misalnya waktunya kecepatan. Kalau udah dapat jawabannya, tulis di kolom komentar ya. Dan di akhir video tinggal dicocokkan jawaban teman-teman benar atau enggak gitu. Tujuannya supaya latihan aja sih. Nggak apa-apa kalau misalnya nanti masih salah waktu belajar, yang penting nanti waktu ujian udah nggak salah lagi. Oke, mari kita mulai. Oke, udah. Kalau udah, kita langsung aja bahas soalnya. Bagaimana tanggapan Anda mengenai tim kerja yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda? Oke, berarti untuk latar belakang yang berbeda ya, gimana sih kita tanggapannya gitu ya. Opsi yang A, merasa tidak nyaman dalam bekerja. Wah, ini kesan kata-katanya aja udah negatif ya. Jadi nanti kalau misalnya jawab soal itu pilih aja kata-katanya itu yang paling bagus, yang paling baik gitu ya. Walaupun sebenarnya tidak mencerminkan gitu ya, walaupun tidak mencerminkan keadaan kita, realitanya tuh ya nggak mungkin lah aku kayak gitu misalnya. Nggak apa-apa, dalam menjawab soal kita harus jadi seperti ASN yang profesional gitu. Jangan masukkan asumsi pribadi kita itu ke dalam soal. Nah, kesan-kesannya agak munafik dikit lah ya gitu kan dalam menjawab soal gitu. Karena mereka mau kita menjawab soal dengan poin yang tertinggi, itu poin yang itu tadi terlihat sebagai ASN yang profesional. Opsi yang B, hal tersebut akan membuat proses diskusi menjadi lebih lama. Nah, ini juga masih negatif ya, kata-katanya jangan dipilih. Kemudian yang C, perbedaan bukan menjadi masalah bagi saya. Oke, ini kita bisa simpan. Tapi ingat, jangan buru-buru langsung ngejawab, oh opsi yang C udah benar. Kita nggak tahu ternyata yang di D lebih benar lagi gitu ya. Jadi kita cek lagi opsi yang berikutnya. Yang D, keragaman akan membuat proses diskusi menjadi lebih kaya dan menarik. Nah, ini jadi lebih enak didengar ya, kalau misalnya kita milih antara opsi C dan D. Prediksi aku untuk opsi yang C dan D ini deket-deketan jaraknya. Kalau enggak, poinnya 4 ya 3 gitu. Tapi poin yang paling tertingginya ada pada opsi yang D. Keragaman akan membuat proses diskusi menjadi lebih kaya dan menarik gitu. Dan untuk yang C ini opsinya 3 ya. Oke, gitu dia teman-teman. Sampai sini paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku akan ngebahas soal sesuai dengan FR yang udah beredar bahwa banyak teman-teman yang dapat soal seperti ini. Jadi aku akan aplikasikan dalam bentuk soal seperti di video kali ini. Tapi ya sebelum lanjut ngebahas soalnya, aku mau challenge teman-teman ngajak latihan soal dulu. Teman-teman baca soal ini, terus dipausekan kalau misalnya waktunya kecepatan, terus dijawab, tulis di kolom komentar, nanti dicocokkan di akhir video apakah jawaban teman-teman itu udah benar atau salah. Nanti tujuannya supaya untuk sering latihan soal nih. Dan waktu nanti udah ujian yang real tuh teman-teman bisa menjawab soal yang mirip dengan kayak gini. Oke, tanpa berlama-lama, ayo langsung kita mulai. Oke, udah. Kalau udah kita langsung aja bahas soalnya. Seorang perempuan berusia 45 tahun ketika tiba di IGD rumah sakit berteriak histeris karena kehilangan anaknya yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Lalu ia mengatakan, ini cuma mimpi, nggak mungkin itu anakku. Tadi dia berangkat dari rumah sehat-sehat aja. Apakah fase kehilangan yang saat ini dialami oleh klien? Oke teman-teman, jadi kata-kata ini adalah kata-kata yang mengingkari ya. Dia nggak percaya kalau itu anaknya, karena tadinya anaknya berangkat dari rumah sehat-sehat aja gitu. Nah, kita akan jelasin satu persatu untuk fase kehilangan. Nah, yang pertama ini adalah marah, anger. Anger ini marah, jadi kalau misalnya saat dia mendapati kehilangan apakah keluarganya atau siapapun itu, atau apapun itu, nah dia marah dulu yang ditunjukkan gitu. Nah ini nggak sesuai dengan yang ada di soal. Kemudian fase berikutnya adalah denial. Denial ini adalah mengingkari. Gimana sih? Mengingkari.
Nah, mengingkari artinya dia nggak percaya, nggak mungkin, ini nggak mungkin gitu ya. Nah, ini sama dengan yang ada di soal. Ini cuma mimpi, nggak mungkin itu anakku. Tadi dia berangkat dari rumah sehat-sehat aja gitu ya. Jadi dia belum bisa menerima, masih mengingkari bahwa anaknya itu meninggal karena kecelakaan gitu. Karena memang tadinya sehat-sehat aja. Jadi jawaban yang benar ada pada opsi yang B. Kemudian depression atau depresi ya. Depresi ini dia sudah yang menarik diri, udah banyak diem gitu ya, banyak sedih gitu. Ini masuk ke dalam depresi. Kemudian tahap berikutnya itu adalah acceptance atau tahap sudah menerima. Ya udah dia ikhlas ya, sudah memang anakku ini udah takdirnya seperti itu gitu, maksudnya meninggalnya karena kecelakaan dan dia sudah mulai menerima bahwa ini bagian dari takdir gitu ya, masuk ke dalam fase accept. Kemudian yang ini menerima ya, ini menerima. Kemudian tahap atau fase kehilangan berikutnya adalah bargaining. Nah, ini adalah fase tawar-menawar. Misal nih di dalam soal, anaknya kecelakaan lalu lintas, terus dia datang, dia ngomongnya kayak gini. Kalau aja tadi dia di rumah aja gitu ya, kalau saja, jadi dia berandai-andai. Andai aja dia nggak pergi tadi, atau andai aja tadi aku nggak suruh dia pergi, misal gitu ya. Nah, itu adalah tahap fase kehilangan bargaining atau tawar-menawar. Oke teman-teman, sampai sini paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku akan ngebahas soal FR yang udah didapat oleh teman-teman kita sebelumnya yang udah ujian, dan aku aplikasikan dalam bentuk soal seperti ini. Tapi ya sebelum lanjut ngebahasnya, aku mau ngajak teman-teman challenge latihan dulu ngejawab soal ini. Dan kalau misalnya nanti waktunya kecepatan, tinggal dipausekan aja, tulis coret-coretnya di kertas teman-teman. Kalau udah ada jawabannya, tinggal ditulis di kolom komentar. Nanti tinggal dicocokkan di akhir video apakah jawaban teman-teman udah benar atau enggak gitu ya. Nggak apa-apa kalau misalnya nanti masih salah waktu belajar, yang penting nanti waktu udah ujian udah nggak salah lagi. Oke, mari kita mulai. Oke, udah. Kalau udah, kita langsung aja bahas soalnya ya. Ketika Anda menolong bayi baru lahir, Anda melihat bahwa bayi tersebut tubuhnya berwarna merah tapi akralnya sianosis, berarti ini biru ya. Udah ketemu sih di sini berapa. Tapi kita lanjut aja ke soal berikutnya. Kemudian nadinya 95 kali per menit, bayi bernafas normal, menangis kuat, serta gerakannya aktif. Berapakah nilai Apgar skor bayi tersebut? Oke teman-teman, kita langsung aja hitung ya. Nah, jika di soal ini diketahui bahwa bayinya tubuhnya berwarna merah tetapi akralnya sianosis atau kebiruan, maka ini nilainya adalah 1. Kemudian nadi 95 kali per menit. Nah, 95 kali per menit ini artinya di bawah 100 ya. Maka ini nilainya adalah 1. Kalau dia di atas 100, nilainya 2. Kemudian bayi bernafas normal. Bayi bernafas normal nilainya adalah 2. Dan menangis kuat. Menangis kuat nilainya juga 2. Serta gerakannya aktif. Gerakan aktif juga ini 2. Jadi kita tinggal tambahin 2, 2, 2, 1, 1. Ini totalnya ada 8. Maka jawaban yang benar itu ada pada opsi yang C. Sebenarnya untuk Apgar skor ini teman-teman sering latihan aja gitu. Jadi konsep dari kolom kotak yang menandakan 0, 1, 2 penilaian dari Apgar skornya itu teman-teman udah paham gitu. Oh, ternyata kalau misalnya nadinya di bawah 100, ya udah pasti dia di tengah-tengah nilainya 1 gitu. Jadi kalau sering latihan untuk soal-soal yang seperti ini, insya Allah bisa teman-teman menjawabnya. Oke, sampai sini paham ya? Buat teman-teman yang mau order buku P3K ada di TikTok Shop Kartika Satya dan Shopee Idola CPNS. Dan latihan soal tryout ada di idolap3k.com. Di sana formasinya sudah lumayan lengkap dan format penilaiannya sudah sesuai dengan P3K.